Aku yakin kemungkinan besar kau bakal marah ketika ngeliat video ini karena emang tujuannya ya buat bikin kau panas. Aku tahu kau semua itu sebagian besar berpikir kalau Jujutsu Kaisen itu adalah anime yang bagus. Ya, iya emang bagus. Adegan berantemnya bagus, absolut cinema. Nah, tapi meskipun kau bilang bagus, aku berani yakin kalau aku masih bisa ngeliat jeleknya anime ini. Dan karena udah banyak yang puji, jadi langsung aja kita bahas apa aja yang jelek dari Jujutsu Kaisen. Halo para Wibu Denial, aku Akil, admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara yang jarang muncul. Dan sekarang aku bakal ngomongin apa jeleknya Jujutsu Kaisen. Aku tahu gitu, kalau sebenarnya Jujutsu Kaisen ini punya banyak animator terkenal yang terlibat dalam animenya. Jadi jelas anime ini sebenarnya secara animasi emang bagus-bagus aja. Tapi gini loh, apa sih gunanya animasi bagus kalau misalnya mereka nggak bisa menceritakan scene-nya atau nggak bisa memberikan konteks yang lebih dari animenya? Secara individual, secara objektifku, aku sadar banget kalau Jujutsu Kaisen itu adalah anime yang bagus. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang animasinya Jujutsu Kaisen jelek, itu aku yakin kemungkinan besar di matanya ada kotoran. Dan kotorannya tebel banget. Tapi gini loh, di samping semua animasi yang bagus, Absolute Cinema yang dibikin sama Gosho dan lain-lainnya, aku yakin beberapa orang mengeluhkan hal yang sama kayak aku. Dan yang mereka keluhkan di sini adalah direksinya. Maksudnya direksi itu yang bagaimana bang? Ya maksudnya itu bagaimana cara sutradaranya mengarahkan animasinya, mengarahkan visualnya supaya bisa bercerita. Dan di sini ketika aku nonton Jujutsu Kaisen, aku ngerasa kalau Jujutsu Kaisen itu ya nggak lebih dari solo leveling. Ya orang-orang cuma suka ngelihat animasi Jujutsu Kaisen cuma dari berantemnya doang. Kayak misalnya gini deh, kau bisa ngeliat sendiri gitu di episode 3, begitu dapat penjelasan, episode tentang penjelasan, itu rating animenya turun jadi 7,7. Dan sekarang mungkin udah naik gitu karena orang-orang akhirnya sadar kan mereka itu nggak mau dikatain dungu sama fans anime lain. Nah itu kan tadi episode 3 dan sekarang nih episode 4, kalau kau ngelihat lagi episode 4 itu ratingnya bagus banget karena ya jelas ada Maki itu berantem ngabisin satu klannya. Dan kalau misalnya kau nilai itu dari adegan actionnya, adegan berantemnya segala macamnya, percaya sama aku juga yakin, kau juga yakin, kayak kita sama-sama tahu, kita sama-sama sadar kalau animasinya bagus banget, detail animasinya itu bagus banget. Detail kayak misalnya Naoya nengok si Maki itu bakal landing di mana terus buat dikejar lagi buat dipukul, itu tuh bagus. Ada juga yang Maki mukul kepalanya si Naoya ke bawah berat gitu yang diulang 4 kali atau 3 kali aku juga lupa. Intinya itu kelihatan bagus, satisfying banget. Jadi untuk itu sebenarnya aku nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya kita kesampingkan dulu bagian situ karena ya episode 4 itu lumayan panjang pembahasannya. Dan sekarang kita mulai dulu dari episode 1. Untuk episode 1 sendiri menurutku ada satu adegan yang kayak cukup mengganggu. Kayak misalnya, aku nggak ngerti nih, ini seni estetiknya di mana, seni artistiknya di mana, value-nya di mana. Tapi adegan ini tuh kayak Yuji turun tangga itu diulang sampai 3 kali I think, dan cuma ngezoom atau ngezoom out gitu, zoom in atau zoom out, dan adegannya sama kayak diulang-ulang. Menurutku itu mengganggu. Dan aku sendiri nontonnya waktu itu kan di bioskop juga, di bioskop sama, habis itu di TV series juga sama. Jadi aku ngeliat kayak ini apa? Ngapain Yuji turun tangga berulang-ulang? Menurutku ya, menurut keyakinan saya, sebenarnya masih ada banyak cara menggambarkan orang itu turun tangga gitu. Kayak misalnya ngambil dari angle samping kah, atau ngambil angle kepalanya yang lagi turun tangga sambil ngobrol sama Choso lah, apalah. Intinya ada banyak cara gitu. Tapi ini kenapa mesti diulang 3 kali? Ya aku ngerti sih, sebenarnya animasi jalannya turun tangga itu bisa dibilang ya cukup bagus. Tapi pertanyaanku kembali lagi nih, apa yang mau ditunjukkan dari adegan itu? Apakah ada filosofisnya kah? Apakah itu simbolisasi kalau Yuji ingin turun ke lapangan dan menyelesaikan semuanya kah? Tapi dia harus itu turun ke lapangan 3 kali, kayak itu juga nggak masuk akal gitu. Ada banyak cara menggambarkan orang turun tangga, tapi kenapa mereka milih cara itu? Dan menurutku itu aneh dan maksud nggak masuk akal anjir. Tapi ya di samping itu semua, di samping adegan yang aneh tadi, menurutku berantem brutal antara Yuji sama Yuta ya itu bagus. Aku nggak bisa deny itu. Antara Choso sama si Naoya juga bagus tuh. Dan untuk episode 2 juga aku sebenarnya nggak ada protes. Kalaupun misalnya ada orang protes, aku yakin kayak mereka protes sama beberapa hal minor yang kelihatannya nggak sesuai dengan apa yang ada di manga. Terus habis itu di episode 3 nih, di episode 3 itu oke, menurutku kalau kita langsung ke episode 3, menurutku penjelasannya itu bagus gitu. Karena orang orang dongo kayak Ocha atau Raven, mereka yang karbit aja itu bisa ngerti. Tapi kenapa orang-orang
ngenilai penjelasan dari episode 3 itu jelek. Padahal ya secara animasi bagaimana visual mereka menceritakan wilayah ini, wilayah itu, peraturannya gimana, apa dan sebagainya, itu bagus. Aku bingung sama orang-orang yang ngenilai ini 7. Apa? Kau nggak terbiasa? Kau trauma gitu lihat PPT? Menurutku ya episode 3 itu penting. Kalau misalnya nggak ada episode 3, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di episode 4, 5, 6, dan seterusnya. Kayak gini loh, misal aku ragu kalau orang itu paham kenapa mereka itu harus ikut culling game or something like that. I don't know man. Aku yakin banyak orang yang mungkin nggak tahu kenapa mereka harus nyari angle itu loh, angel atau apapun lah namanya. Dan aku juga yakin beberapa orang nggak tahu kenapa mereka harus mencari Hakari. Dan aku juga yakin beberapa orang itu nggak bakal tahu kenapa Hakari itu diskors dari sekolah dan kenapa dia punya penampilan kayak preman. Itu kan bakal ada di episode selanjutnya gitu loh. Tapi ya kalau kau pikir-pikir, kalau nggak ada episode 3 kau nggak bakal dapat konteksnya. Itu kenapa episode 3 itu penting. Dan sekarang ya kita lanjut ke episode 4 nih. Di episode 4 orang-orang bule itu ngenilai Jujutsu Kaisen 9,8. Oh, paham. Aku paham adegan actionnya bagus, pesannya bagus. Di satu sisi lainnya aku paham kenapa orang-orang Jepang sebenarnya itu nggak suka dengan episode 4 tadi. Dan mereka ngasih nilai yang lebih rendah dibandingkan bule-bule yang sukanya ngeliat orang-orang berantem. Awalnya gini, aku ngerasa waktu itu Bang Eno pernah bikin story gitu kan, aku juga lupa story yang mana. Tapi intinya dia pernah bilang episode 4 direksinya kurang gitu. Aku ngerasa, iya apaan sih orang tua satu ini. Tapi lama-lama setelah aku pikir, pas aku baca ulang manganya, bagus. Pas begitu di anime, lah kurang. Nah di sini ada yang sedikit melenceng dari direksinya. Tapi gini ya, jangan salah sangka dulu. Aku itu orang yang nggak terlalu peduli dengan perbedaan antara anime dan manga. Aku nggak peduli karena emang yang namanya adaptasi itu harus meningkatkan kualitas dari apa yang mau diadaptasi. Kayak misalnya dari manga, animenya tuh harus lebih baik daripada manga karena animasinya itu diadaptasi dari manga. Kalau menurut saya seperti itu. Dan seharusnya di sini seperti yang kita sama-sama tahu, seharusnya anime itu bisa lebih baik dari manga karena mereka melibatkan voice acting, melibatkan pengadeganan, arah kamera, terus habis itu ada juga musik dan sebagainya. Dan aku sekarang paham gitu. Kenapa orang-orang itu bilang episode 3 jelek tapi episode 4 bagus? Secara pesan aku ngerti kalau di episode 4 ini mereka mau ngelihatkan sosok perempuan yang kuat. Kayak misalnya Maki gitu. Yang dimana dia itu selalu direndahkan kan. Apalagi Naoya di sini dihitung sebagai misoginis yang suka ngerendahin perempuan. Yang dimana Mai itu pernah dibegituin sama Naoya kalau dari beberapa dialog mereka. Dan di sini bener Jujutsu Kaisen itu memberikan cerita yang berbeda, yang dimana satu cewek ini bisa ngehabisin satu klan gitu. Nah jadi pada dasarnya ya, kalau misalnya kau perhatikan apa yang kau omongkan, sebenarnya episode 3, episode 4 itu dua-duanya aku suka, jujur. Tapi aku mengerti kenapa orang gak suka dengan episode 4. Kalau episode 3 jelas bagus banget karena mereka bisa menjelaskan lebih baik daripada yang ada di manga. Kalau misalnya kau lihat manganya agak ribet kayak bacanya dari mana ya? Gambarnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Bukan bermaksud merendahkan, cuma kayak aku ngerti lah maksudku apa. Kalau episode 4, nah ini aku paham sama orang yang gak suka dengan episode 4. Dan ternyata sekali lagi aku bakal ingatkan kau, banyak orang Jepang yang gak suka dengan episode 4. Kalau menurut keyakinan saya, aku yakin orang yang gak suka sama adaptasi dari episode 4 itu ngerasa kayak episode 4 ini kesannya kayak movie gitu, gampangnya kayak sinematik. Dan ini adalah alasan yang sama kenapa orang gak suka dengan One Punch Man, Chainsaw Man kemarin. Kurang lebih sama karena terlalu sinematik. Kalau misalnya kau perhatikan di episode 4, aku yakin di situ kau bakal ngeliat gitu banyak b-roll singkat, entah itu gelombang, air, burung, ada anak kembar dalam janin atau dalam kandungan. Intinya kau bakal dapat bishot-bishot yang kayak gitu. Dan selain itu juga menurut keyakinan saya, alasan kenapa orang-orang Jepang gak suka dengan episode 4 ini karena chapternya itu, karena ceritanya Maki yang ngebantai klannya itu tuh terlalu dipadetin. Jadi mereka jadi kayak kurang konteks gitu. Kayak misalnya yang bagian burung bishot-bishot tadi tuh kayak mereka belum tentu paham. Dan aku yakin ya jangankan orang Jepang, orang-orang bule-bule bahkan kita sendiri pun sebenarnya banyak yang kurang paham gitu. Dan sebenarnya adegan-adegan b-roll atau bishot tadi tuh ya adegan penting tapi kurang gitu penyampaiannya. Nah selain pengadeganan tadi, pacing tadi, aku yakin beberapa orang itu cukup kecewa dengan komparasi antara Toji dan Maki. Kalau di manga kelihatan tuh kayak mereka di panel manganya sebelah-sebelahan. Jadi kelihatan kayak bapaknya Maki itu kelihatan traumatized gitu. Dia ingat Toji.
Dan kalau misalnya di manga jadi kelihatan tuh kesannya kayak oh mereka sama-sama heavenly restriction gitu, yang dimana mereka punya fisik yang sangat kuat dan aku ingat akan traumaku, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau di anime cuma digambarkan gini doang gitu, cuma kayak tindih-tindihan kayak gitu. Ya kurang dapet lah trauma bapaknya Maki sama Toji, trauma-trauma satu klan sama Toji itu jadi kurang gitu. Dan somehow ya di antara semua direksi-direksi yang tadi, kayak aku tuh ngerasa kayaknya gini loh, sutradaranya itu suka banget ngelihat Maki jalan dari belakang, jalan membelakangi kamera. Technically itu kelihatan bagus, sinematik, aku suka. Tapi ya terlalu banyak gak sih? Nah terus ya untuk adegan actionnya, jangan salah, aku ingatkan sekali lagi, aku gak benci sama adegan actionnya, aku suka sama adegan action yang ada di episode 4. Aku ngerti gitu kalau misalnya mereka itu ingin mencoba merecreate atau mencoba untuk adaptasi atau paying homage kepada salah satu sinema gitu, salah satu scene yang absolut sinema dari Kill Bill, yang dimana Maki di sini ngehabisin kroco-kroco dari klannya. Aku pribadi suka, tapi aku yakin orang-orang ngerasa adegan itu kurang pas gitu. Karena kalau misalnya aku baca manga, adegannya itu kerasa horor, kerasa chaos banget, tapi itu kerasa dark juga. Jadi menurutku scene pembantaian clan Zain ini itu kayak kurang gitu. Musiknya juga itu, kalau misalnya kita ngomongin musiknya ya, kenapa sih musik yang dipakai itu musik yang Afrobeat? Aku nggak tahu itu musik apa. Cuma kesan sadisnya, kesan darknya itu kayak kurang gitu loh. You know what I'm saying? Aku pribadi suka aja, tapi aku yakin beberapa orang tuh ngerasa kalau ya ini kurang pas gitu. Kayak masa sih kehancuran Zain Clan kayak gini doang ditutup dengan lagu yang kayak gitu. Sekarang gini, kalau misalnya ada orang yang bilang atau nuduh kalau aku ngerasa episode 4 itu jelek, itu goblok. Karena kalau menurutku pribadi, menurutku penilaianku secara subjektif, itu agak gila kalau misalnya aku bilang jelek. Karena di episode 4 ini kita bisa ngelihat Yutapon face bre. Maksudnya Yutapon face itu ya di sini ada banyak adegan yang dibikin sama Yutapon dan adegannya bagus-bagus. Dan sekali lagi untuk berantemnya keren, tapi untuk penceritaannya kurang. Salah satu alasannya bakal kasih tahu lagi. Salah satu adegan yang aku ngerasa adegan terburuk yang diadaptasi sama Mappa untuk adegan di episode 4 ini ada waktu Naoya lawan Maki. Spesifiknya itu waktu Maki pose kayak gini, waktu pose sumo. Padahal di sini kalau di manga sebenarnya ada dialog yang penting banget dan ngasih tahu pesan dari Jujutsu Kaisen. Tapi sayangnya dialog itu di-cut dan gak disampaikan lewat percakapan sedikit pun. Di adegan itu Maki cuma ngomong, "Sini ku peluk." Terus habis itu Naoya bilang, "Oh, dia mau ngadepin langsung." Nah, alasan kenapa aku bilang adegan itu jelek karena ya adegan itu penting untuk menggambarkan kastanya Maki sebagai perempuan yang sebagai anggota Zain Clan yang dianggap sebagai aib keluarga, cewek yang dianggap kastanya lebih rendah dari Naoya atau cowok-cowok yang ada di clan itu yang isinya banyak misoginis. Kalau di manga jelas pose yang kayak gini tuh referensinya ke sumo, dan itu di mana sumo itu cewek nggak boleh ikut. Dan kalau misalnya aku salah tolong koreksi, seingatku cewek nggak boleh ikut sumo. Dan ketika Maki pose pemain sumo itu tuh ada pesan yang dimana gila, gua udah kuat nih, gua bisa ngelawan lu, gua akan memasuki teritori yang dianggap laki-laki nggak boleh tapi gua masukin. Itu salah satu pesan yang menurutku dalam banget ketika kita ngomongin adegan sumo. Padahal ya itu ada di manga, sayangnya nggak dikasih tahu, nggak digambarin. Jadinya apa? Orang-orang kayak peluk, ya, terus muter dari belakang dipukul kayak gitu doang. Kayak adegannya satisfying, cuma pesannya jadi kurang. Nih terus alasan terakhir kenapa aku bilang direksinya nggak sebagus itu. Aku ngerti fans JJK itu banyak yang kayak simbolisasi apa-apa itu mereka kemungkinan besar nggak bakal paham. Menurutku fans JJK yang punya otak nggak banyak gitu, kayak bisa dihitung jari. Maksudku Jari aja 10 gitu. Masa fans JJK yang punya otak nggak nyampe 10? ya itu bercanda. Aku tahu sebenarnya banyak yang pintar. Cuma ini aku cuma mau ngasih tahu nih, ada beberapa simbolisasi lain dari Jujutsu Kaisen yang mungkin kau nggak sadar. Kan di sini kita ada ngeliat tuh beberapa b-roll tadi nih, adegan yang sebenarnya penting, tapi orang-orang pasti nggak dapat konteksnya dan konteksnya kurang jelas. Yang anak kembar itu tuh melambangkan kayak kalau sorcerer ketika punya anak kembar itu dianggap kutukan karena harusnya mereka jadi individu yang satu tapi malah kebelah dua. Yaitu simbolisasi yang cetek lah. Terus habis itu ada juga yang burung.
Terus habis itu dicampur sama air. Apa tuh simbolisasinya bang? Simbolisasinya itu kayak gini. Burung itu suka migrasi, yang dimana mereka itu kadang-kadang dari benua satu ke benua lain, dan mereka itu biasanya istirahat di satu pulau kecil yang isinya batu atau apa gitu. Nah kalau kau sadar, terakhir Maki itu dikasih Mai ada kayak rumput yang biasa dimakan sama burung gitu loh, kayak rumput-rumputan. Nah referensinya adalah burung itu sebagian besar kalau misalnya mereka mau migrasi, mereka bakal bawa rumput, yang dimana rumput nanti itu bakal ditaruh ke tempat pit stop mereka, ke tempat mereka stop, dan nanti burung lain yang datang ke situ bisa makan itu. Dan burung tadi itu kan tetap bawa makanan nih, jadi kayak preparasi. Itu kenapa episode 4 ini punya judul persiapan yang sempurna gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak iya, persiapannya sempurna gitu. Itu salah satu simbolisasinya, yang dimana ya udah si Mai pergi membawa curse energinya atau curse tekniknya si Maki, supaya Maki bisa mendapatkan full potensialnya, yang artinya sekarang Maki tuh yang ngebawa rumput untuk melanjutkan misinya Mai gitu. Tapi instead of kita mendapatkan pesan-pesan yang puitis tadi, kita mendapatkan adegan-adegan yang menunjukkan kasta perempuan tadi, sekarang tuh malah kayak ya manga ini keren, Yutapon Fest, yang dimana ya bener bagus sih, aku nggak bisa deny itu bagus banget karena secara animasi yang bikin ini orang-orang gila gitu. Dan intinya adalah ya bener, secara subjektif aku nggak suka sama episode 4 dari Jujutsu Kaisen. Tapi di satu sisi aku paham banget kenapa orang nggak suka. Aku suka, orang nggak suka. Oh ya sudah, hariku selesai, hariku mantap gitu. Kau nggak suka, aku suka, atau sebaliknya juga. Oh ya udah selesai. Cuma ya itu tadi, aku ngerasa seharusnya ini bisa lebih baik lagi ketika misalnya kita ngomongin diadaptasi. Itu tadi tuh kayak penilaian subjektif kok doang gitu. Kayak ya udah gitu, aku nggak peduli gitu kan. Kalau misalnya secara objektif, aku yakin kalau misalnya kau udah baca manga, udah perhatikan manganya, kemungkinan besar kau juga kayak kurang suka dengan episode 4 kalau kau bener-bener mendalami manganya. Karena secara objektif menurutku ada beberapa poin, ada beberapa hal yang kayak tidak disampaikan dengan baik dari episode ini. Maksudku gini loh, kita sama-sama tahu kalau fansnya JJK banyak yang kayak mereka emang harus dijejelin gitu. Kayak mereka itu masih mempermasalahkan power system, mempermasalahkan Gojo pakai kacamata hitam sama ditutup mata itu apa bedanya gitu. Kalau misalnya referensinya cuma digambarkan sekilas atau cuma kayak begitu ya mereka mana paham. Dan ya sekali lagi intinya adalah inti dari inti, core dari core, mantap dari mantap gitu. Intinya adalah aku suka sama Jujutsu Kaisen tapi aku nggak suka fansnya. Jadi shut the fuck up. Ya aku nggak peduli kau mau mikir apa. Aku cuma pengen yapping soal Jujutsu Kaisen. Untuk episode 5 itu bakal ku bikin sendiri lagi, bakal ku breakdown. Kalau misalnya kau nungguin aku nge-breakdown atau nge-react, enggak sih, aku gak akan react sih. Tapi ya udah sih itu aja. Kalau misalnya kau pengen ngeliat aku kayak gitu, ngebahas episode 5-nya secara detail, kau bisa komentar di bawah. King Hasan mana? Biarkan King Hasan membahas Jujutsu Kaisen. Komen kayak gitu di video ini. Dan ya udahlah itu aja dulu. Aku Akil dan stay clean and sound. Sekarang gini ya Le ya. Sekarang gini Le. Perhatikan baik-baik Le. Antara episode, aduh sayang banget episode 4 tuh bagus banget sebenarnya. Itu tuh animasinya gila, nggak masuk akal. Aku nggak ngerti itu orang itu ngerjakan animasinya tidur apa kagak gitu. Kayak apa mereka gila semua ya kayak Hasan ya, aku juga nggak ngerti. Tapi intinya sayangnya direksinya aja sih kurang sih. Aduh banyak banget sih beberapa anime di musim ini sebenarnya bagus, cuma direksinya kurang. Tapi nanti aku bahas kapan-kapan. Tapi intinya Hasan gue